Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Kamis 18 Agustus, Pekan Biasa ke-20. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius, bab 22 ayat 1-14. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, 'Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini.' Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurusi usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, 'Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu.' Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, 'Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudari-saudaraku yang terkasih, perumpamaan dalam sabda Tuhan hari ini berbicara tentang undangan Tuhan kepada kita semua ke perjamuan kehidupan. Dalam cerita itu, raja yang mengundang tamu-tamu terpilih ke perjamuan nikah anaknya tidak membatalkan perjamuan ketika semua undangan menolak datang. Sebaliknya, dia mengundang kelompok yang sama sekali baru. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan senantiasa mengundang kita dengan gigih tanpa putus asa. Ketika tanggapan manusia terhadap undangan Tuhan tidak datang, Tuhan tidak membatalkan apapun. Malahan, Tuhan mengintensifkan undangannya. Tuhan terus bekerja untuk memastikan bahwa sebanyak mungkin orang datang ke perjamuan hidup. Perjamuan ini dalam arti diwujudkan dalam pribadi Kristus yang adalah roti hidup. Saudari-saudaraku yang terkasih, bagian kedua dari perumpamaan itu mengingatkan kita bahwa mengatakan ya pada undangan Tuhan bukanlah sesuatu yang kita lakukan sekali dan kemudian kita lupakan. Kita harus mengatakan ya pada undangan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Dalam bahasa perumpamaan,
kita harus tetap mengenakan pakaian pesta. Setelah mengenakan Kristus pada saat pembaptisan, kita harus tetap mengenakan Kristus dan semua yang Ia perjuangkan hari demi hari. Ya Bapa, teguhkanlah niat kami untuk selalu bersatu dengan Engkau. Panggilan Tuhan bagi umat-Nya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasihnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.